Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Sudah siap anak-anak? Mari belajar bersama Bu Mei. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Silahkan anak-anak cermati. Mari masuk materinya. Amatilah gambar berikut. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas manakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil tanda minyak itu sudah panas? Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Mari kita bahas. Di dalam wacana ini kita akan menemukan jawabannya. Ayo membaca. Baik, yuk, sudah tahu isinya ya anak-anak ya? Perpindahan panas atau kalor. Sekarang tambah ilmu baru. Bacaan tersebut diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Apakah kamu memiliki buku kesayangan? Ceritakanlah tentang buku kesayanganmu pada teman-temanmu. Baik anak-anak, kita akan belajar kata kunci. Setelah anak-anak membaca bacaan tadi dengan seksama, maka carilah beberapa kata kunci atau hal penting dari setiap paragraf. Tadi di dalam wacana sudah ada beberapa warna, itu bisa membantumu untuk menemukan kata kunci. Nah, kita bisa berlatih menulis kalimat penting. Dari kata kunci itu, maka anak-anak silakan berlatih mencari kalimat penting dari tiap-tiap paragraf. Nanti ada 3 paragraf dituliskan di masing-masingnya dengan tujuan memudahkan anak-anak memahami isi paragraf.
Ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu, saya jadi lebih mengerti. Saya juga Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Idemu menarik, Siti. Saya juga penasaran. Karena kupikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Ayo membaca. Perpindahan kalor secara konduksi. Nah, silakan disimak anak-anak. Di sini lebih dijelaskan lagi bagaimana panas itu berpindah secara konduksi. Baik, jadi konduksi itu perpindahan kalor secara hantaran. Ada medianya ya. Anak-anak sudah paham sekarang? Peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuknya secara seksama. Menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Silahkan anak-anak di rumah dicoba dengan alat dan bahan yang diperlukan. Ini mudah anak-anak. Berhati-hatilah karena kita menggunakan air panas. Tetap diteliti dengan benar agar anak-anak tidak terkena panasnya. Sekarang setelah anak-anak melakukan banyak kegiatan dan belajar tentang perpindahan panas, ada tugas dari Bu Guru. Nomor 1, isilah tabel berikut. Dibuat tabel dulu, kemudian dicari arti dan kalimatnya. Yang kedua, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Yang ketiga, dalam percobaan sederhana, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Dan yang keempat, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Ini ada dalam percobaan tadi. Mudah ya anak-anak ya? Tetap semangat belajar. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.